Shalom anak sekolah minggu. Wah, senang sekali kita ketemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Guru hendak menyapa anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali hari ini Bu Guru dengan Kakak Yansi bisa bertemu dengan kalian semua. Semuanya udah siap kan nak? Udah sarapan nggak ya? sudah sarapan, sudah mandi, Udah minum susu nggak ya? susu, sudah siapkan Alkitab, alat tulis dan hatinya. Karena itu yang terpenting ya nak ya, siapkan hati karena kita akan masuk dalam ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah meskipun hanya melalui ibadah online. Tuhan yang baik, dari lubuk hati yang paling dalam, kami guru-guru sekolah minggu datang membawakan semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang membungkus mereka sehingga kesehatan menjadi milik mereka dan sukacita bersama Papa dan Mama selalu ada di dalam hati mereka. Tuhan Yesus, berkati semua orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu. Berkati kesehatan mereka, pekerjaan dan rezekinya, sehingga para orang tua semakin merasakan berkat Tuhan di dalam hidup mereka dan tidak lupa mengucap syukur untuk apa yang sudah mereka terima. Tuhan yang baik, kami juga mau membawakan anak-anak sekolah minggu, orang tua, opung yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit. Apapun penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan yang angkat semua penyakit dari tubuh mereka, hingga kesembuhan yang sempurna menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa yang baik.
kami akan mulai ibadah di pagi hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebelum kita menyaksikan video ayat hafalan dari adik-adik semuanya, kita masih bernyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Sayangi Saya. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi dengan kami, Papahan Sister. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa kembali minggu depan. Shalom Ibu Guru, Shalom Bapak Guru, Shalom teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bu Guru dan teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Salam Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 16. Beginilah bunyinya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin.
Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Dadah, jumpa lagi. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Selamat hari Minggu Bu Guru dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Dadah teman-teman dari guru dan bapak guru sama hari Minggu. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Halo Bu Guru, Bapak Guru. Hai teman-teman. Saya Ika. Saya Lia. Saya Ian. Hafalan minggu ini adalah Matius 13 ayat 16. Beginilah bunyinya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai jumpa minggu depan. Halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 13 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi bahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Semuanya, hari ini kami akan membacakan Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Hai Bapak Guru, hai Ibu Guru. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Matius 13 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Salam teman-teman. Hai teman-teman, hai Bu Guru, hai Pak Guru. Hafalan kita terambil dari Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat
dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah karena matamu untuk melihat dan telingamu untuk mendengar. Shalom. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Jumpa lagi. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 13 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Dadah teman-teman, Tuhan berkati, salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Ayat hafalan minggu ini Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 13 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas ayat hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih adik-adik. Anak-anak yang baik, inilah saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya tentunya nak ya. Tulisnya, penanya, bukunya siapkan semua. Nah untuk itu siapkan hati dan pikiranmu. Kita angkat satu lagu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita bersatu di dalam doa.
Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari-Mu yang kudus ini ya Tuhan, di mana kami boleh kembali mengadakan ibadah kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak yang setia di rumah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mulai yang menolong kami, memimpin kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan mampukan kami untuk mengerti keinginan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu lewat ibadah di pagi hari ini. Ibu percaya anak-anak Ibu telah siap dengan Alkitabnya. Mari kita sama-sama membacanya dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Siap? Mari kita sama-sama membacanya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa ini, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, anak-anak Ibu. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Tuhan akan datang. Terambil dari tadi, dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Tujuannya supaya anak-anak Ibu mengetahui arti makna tema. Kedua, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tema kita, Tuhan akan datang. Jadi Yeremia adalah seorang nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Ya, anak-anak Ibu, jadi lewat para nabilah Tuhan bernubuat, menyampaikan pesannya. Jadi pada saat ini Tuhan menyampaikan pesannya lewat Nabi Yeremia, yaitu perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Yeremia sebagai nabi di Yehuda lebih dari 40 tahun dia menjadi seorang penyambung lidah Allah. Yeremia turut menubuatkan hukuman Tuhan terhadap bangsa Yehuda. Hukuman itu diberikan sebagai ganjaran atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Yeremia juga melihat kejatuhan Yerusalem dan hancurnya bait suci. Anak-anak Ibu, Yeremia adalah seorang nabi yang berani.
menyatakan kebenaran, dan tidak segan-segan mengingatkan pemimpin-pemimpin dan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang tidak benar dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi Yeremia juga menyampaikan penghiburan, yaitu penghiburan bahwa bangsa Israel akan datang seorang gembala yang baik, yang benar dan adil, yang akan memimpin bangsa Israel. Inilah firman Tuhan untuk kita pada saat itu, yaitu janji firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji tentang kedatangan Tuhan sudah disampaikan Tuhan melalui para nabi. Tuhan telah melihat bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan akan memberikan ganjaran-ganjaran kepada orang-orang yang tidak taat. Yeremia seorang nabi telah menyampaikannya. Nah, pada saat ini tema ini Tuhan akan datang. Firman Tuhan ini telah sampai kepada kita. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah mendapatkan sebuah hadiah? Pasti kalau ulang tahun mama memberikan sebuah hadiah dibungkus pakai kertas kado yang cantik, ya, berwarna-warni. Kemudian ada juga ketika naik kelas, ya, banyak hal-hal bahagia yang kita diberi hadiah, diberi kado. Pasti ketika kita melihat kado tersebut, tentu di dalam hati kita bertanya-tanya, apa ya isinya? Apa ya isinya? Anak-anak ibu, kedatangan Tuhan itu artinya di mana Tuhan akan datang kedua kalinya untuk memberikan penghakiman dan juga memberikan kelepasan atas dosa kita. Kira-kiranya Tuhan itu datang seperti apa? Nah, sama seperti kado tadi kan, kita bertanya-tanya di dalam hati kita ketika mama kita membawa kado, papa kita atau opung, apa ya isinya? Apa ya isinya? Ya, jadi kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu kapan, waktu dan harinya. Tetapi kedatangan Tuhan itu artinya Tuhan akan datang kedua kali untuk memberikan penghakiman dan juga memberikan kelepasan atas dosa kita. Tetapi tepatnya kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Ada yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan seperti pencuri di malam hari. Anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga firman Tuhan mengatakan seperti seorang orang tua yang berpergian. Pasti kita bagaimana?
menanti-nantikan kedatangan orang tua kita. Misalnya orang tua kita mengadakan perjalanan jauh keluar kota, pasti kita menanti-nantikan kedatangan orang tua kita. Nanti mama bawa apa ya? Nanti mama belikan apa ya buat saya? Kebahagiaan apa ya yang akan saya dapat? Berarti kedatangan Tuhan juga harus kita nanti-nantikan. Seperti kita mengharapkan sesuatu tadi dari siapa anak-anak ibu? Dari orang tua kita. Mengharapkan hadiah. Jadi makna tema Tuhan akan datang yaitu kita harus senantiasa menantikannya. Kita percaya Dia akan memberikan hadiah yang indah untuk kita. Begitulah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ia akan melaksanakan keadilan dan akan memberikan hidup yang lebih baik. Seperti hadiah tadi, kita tidak tahu Tuhan akan datang, tetapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan berjanji akan memberikan kelepasan. Tuhan akan memberikan pengampunan. Tuhan akan memberikan kebaikan. Tuhan akan memberikan ketentraman. Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Tuhan akan datang untuk menghakimi dan mengadili, memberikan kelepasan untuk dosa kita. Bagaimana cara kita tadi menanti-nantikannya, menunggunya, supaya kita boleh mendapatkan hadiah yang indah tadi? Nah, anak-anak ibu, berarti semuanya harus mempunyai tekad. Semuanya kita, ibu, anak-anak ibu, untuk menyambut kedatangan Tuhan harus bertekad menjadi anak yang baik. Kalau kita menjadi anak yang baik, maka kata Tuhan kita akan mendapat hadiah tadi. Apa hadiahnya? Mahkota kehidupan yang indah yang dari Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Kita harus mempersiapkan hidup kita menjadi hidup yang baik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadilah anak yang jujur. Jadilah anak yang rendah hati. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Ibu tahulah bagaimana kriterianya seorang anak yang baik. Ya, akan kita terima hadiah, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang lebih indah lagi dari Tuhan. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berbuat yang terbaik,
dengan berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, dengan setia kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai ayat hafalan untuk anak-anak ibu. Ayo siapkan alat tulisnya. Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ingat, Yohanes 3 ayat 17. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah firman Tuhan bagi kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami boleh berbuat yang terbaik untuk menantikan kedatangan Tuhan, sehingga kami boleh menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Ya, begitu indah firman yang telah kita dengar. Sekarang untuk ayat hafalan tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Anak-anak yang baik, gak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi Ibu percaya semua kita sudah diperkaya dengan firman Tuhan tadi. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu Guru mau memberikan satu pengumuman buat semua anak sekolah minggu, buat Papa dan Mama. Jadwal untuk pengambilan video akan kita share di WhatsApp group. Jadi kami mohon kepada orang tua untuk senantiasa memantau WhatsApp group kita. Sebelum berakhir, kita angkat satu lagu pujian, Kerja buat Tuhan. ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan.
Biarlah ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang setia mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati hari-harinya di dalam belajarnya Tuhan. Berkati di dalam segala kehidupannya ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Bagi keluarga, orang tua dari anak-anak kami. Di dalam setiap usaha mereka Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tambahkan berkat, tambahkan rezeki bagi mereka masing-masing ya Tuhan. Berikan juga kesehatan ya Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan kesehatannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan para orang tua Tuhan. Kesehatan menjadi milik mereka. Tuhan Allah kami yang baik, tetap kami menyerahkan kehidupan kami di masa-masa virus yang melanda dunia ini, terkhusus negara kami, provinsi kami, kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan semuanya. Tuhan yang menjamah tiap umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, kemampuan yang lebih lagi Tuhan, supaya ibadah ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Lebih mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Ibu, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Anak-anak kami sekalian, tidak terasa memuji Tuhan itu rasanya waktu cepat berlalu. Tetapi jangan khawatir, kita akan ketemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dah.